Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini semangatnya harus diabadikan nih. Kita ulangi lagi ya. Yang semangat siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa anak muda Kota Jambi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Story-nya nanti ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sahabat saya, di sini ada Ustadz Mukhlis. Kenalin juga, beliau adalah sahabat satu kos-kosan ketika saya masih kuliah di Mesir. Bahkan dari sejak di pondok pesantren, kita satu pondok. Udah ada akun IG belum Ustadz? Belum ada. Nanti kalau udah bikin akun IG silahkan di follow. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM atau pengurus DKM, para ulama, para ustadz. Mohon maaf saya dikasih tempat di atas, walaupun mungkin masih belum layak ada di atas, tetapi ini karena biar kelihatan sampai ke belakang, betul? Ya, Masya Allah. Semangat anak muda Jambi. Ini masih puasa nggak nih? Masih. Oke, masih sendiri nggak? Semoga tahun ini adalah tahun terakhir kalian buka puasa sendiri, amin. Tahun terakhir sahur sendiri, amin. Tahun depan udah ada temennya, amin. Teman kos-kosan? Insya Allah tahun depan udah ada pendamping yang halal, amin. Oke, hari ini tanggal berapa Ramadan? 17, ada yang 18. Oke. Saya akan coba sharing sama teman-teman tentang yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Jadi dalam safari dakwah saya ke Jambi kali ini, saya pengen sharing tentang hal yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Ini lupa, maaf. Kakak kelas saya malah lupa. Satu lagi nih, kenalin. Ini kakak kelas saya di Mesir, cuman kita nggak sempat ketemu. Baru ketemunya di Jambi, Ustadz Fauzi, Masya Allah. Dari Mabrur ya, yang mensupport kegiatan dari safari dakwah saya selama di Jambi. Makasih Ustadz, semoga Al-Mabrurnya semakin berkah. Buat yang pengen umroh bareng dengan Mabrur, nah silakan. Tapi syaratnya daripada umroh sendiri, pasangannya cari dulu. Saya tuh pernah pas lagi umroh di Masjidil Haram, saya nggak tahu sekarang masih boleh nggak ya. Ada satu kawasan di dalam masjid itu kawasan khusus sholatnya buat couple. Ustadz pernah nggak Ustadz di situ? Jadi ada satu spot di dalam Masjidil Haram itu sholatnya tuh boleh berdampingan. Itu agak unik juga tuh. Saya baru tahu, kata si askarnya, nggak apa-apa kata dia, pakai bahasa Arab gitu kan. Saya bawa istri, saya pikir istri saya disuruh di belakang, di soft perempuan. Apa karena emang spotnya kayak gitu buat couple atau mungkin karena darurat ya, karena udah penuh. Akhirnya saya sholat sebelahan sama istri, kebayang nggak tuh?
Pas takbir, nyenggol. Sampai ke Indonesia masih ke bawah tuh. Gara-gara kesan sholat di Masjidil Haram berdua. Di Indonesia kalau mau sholat berdua kayak tahajud gitu. Saya iseng aja nanya, kalau sholat boleh gandeng gak sih? Gimana? Jadi kita gitu. Kayak orang lagi jalan di pasar. Kata dia, Rasulullah kayaknya lebih romantis dari kamu, gak gitu-gitu amat. Oh ya udah deh. Tapi jangan jauh-jauh dong. Kenapa? Nanti aku lupa hafalannya. Oke, apaan sih ini ya? Kita balik lagi ke tema. Saya akan bahas tentang hal yang berkaitan dengan jomblo. Maaf. Apa? Nuzulul Quran. Gak bisa ditoel dikit aja. Oke, kita akan bahas hal yang berkaitan dengan nuzul Quran. Teman-teman ada yang tahu nggak Quran itu diturunkan berapa tahapan? 2 kali? Banyak kali, bukan 2 kali. Kalau berapa kali banyak? Selama 23 tahun. Nah, tahapan, ada berapa tahapan? Ada berapa periode Al-Quran diturunkan? Akhwat, ada yang tahu Al-Quran diturunkan berapa tahap? 2 tahap. Benar tadi ada yang ngomong 2 kali, cuman diganti dengan 2 tahap. Tahap yang pertama Al-Quran diturunkan dengan model sekaligus jumlah wahidah. Nah di tahap pertama ini ada 2 fase nih. Ada yang diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Sama'id Dunya, ke langit dunia. Tetapi para ulama menggabung menjadi 1 tahapan di mana Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Kita nggak akan bahas tentang hal itu secara panjang lebar. Yang akan kita bahas adalah tahapan yang kedua justru. Ketika Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu dalam tahapan yang dicicil. Berapa lama Al-Quran diturunkan dengan cara dicicil? 23 tahun. Pertanyaannya adalah kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi dalam keadaan dicicil? Kok enggak diturunkan sekaligus aja kayak di langit? Kenapa enggak diturunkan dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas sekaligus? Kenapa harus dicicil? Pertanyaan kedua, kalau dicicil pun kenapa enggak berurutan? Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, apalagi? Yakin? Ali Imran, apalagi? An-Nisa dan seterusnya. Kenapa enggak diturunkan secara berurutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Kenapa diturunkannya secara acak? Surat yang pertama turun? Oke, ada ulama mengatakan ini ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan Al-Alaq 1 sampai 5, ada yang mengatakan Al-Fatihah. Tetapi yang jelas setelah itu turunnya acak tuh. Habis Al-Alaq surat Makkiyahnya ada di mana-mana. Walaupun sebagian besarnya ada di juz 30, tetapi ada juga di surat-surat yang lain, ayat-ayat Makkiyah. Kenapa diturunkan secara berangsur-angsur, kemudian kenapa kok enggak berurutan? Itu yang akan kita bahas. Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu dapat umroh. Ya, Ustaz. Oke, kenapa kok diturunkan berangsur-angsur teman-teman? Masya Allah, dari atas tuh ternyata ada ulamanya nih, ulama muda, akhwat. Santri, Masya Allah, calon ulama ya. Dia diturunkan secara berangsur-angsur karena menyesuaikan kejadian ataupun peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Yang kemudian dalam ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran kita mengenalnya dengan istilah asbabun nuzul. Jadi Al-Quran tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara berangsur-angsur karena tujuannya agar menyesuaikan
terhadap peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan sahabat. Kenapa harus disesuaikan? Kenapa? Kenapa enggak sekaligus saja? Kenapa sih harus disesuaikan dengan peristiwa? Kenapa? Satu, agar mudah difahami. Apalagi? Yang lebih penting lagi, agar Al-Quran menjadi petunjuk dalam menyelesaikan peristiwa tersebut. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa, supaya menjadi petunjuk, guidance. Jadi misalnya nih, Nabi sedang ada masalah. Contohnya adalah masalah dalam rumah tangga beliau. Istri Nabi cemburu, Sayyidah Aisyah. Lalu istri Nabi yang cemburu ini curhat sama istri Nabi yang lain, yaitu Sayyidah Hafsah. Mereka satu grup. Jadi kalau kata ulama itu istri Nabi itu ada dua kelompok. Ada dua grup. Siapa yang punya pengalaman di grup WA, tapi grupnya sepi, ternyata mereka bikin grup baru. Cuman kita doang yang gak diundang gitu kan ya. Atau grup pertamanya 10, lama-lama jadi 9, lalu 8. Lama-lama masing-masing bikin grup 2 orang, 2 orang, 2 orang. Itu terjadi. Jadi istri Nabi itu punya 2 grup. Grup muda sama grup tua. Grup tuanya dipimpin oleh Sayyidah Saudah. Kalau grup muda dipimpin sama Sayyidah Aisyah. Nah Sayyidah Aisyah ini bestie banget sama Hafsah. Bestie banget sama Sayyidah Hafsah. Jadi ada apa-apa curhatnya ke Sayyidah Hafsah. Anaknya Abu Bakar bestian sama anaknya Umar. Akhirnya mereka curhat tentang kecemburuan mereka. Sampai kemudian ketika Nabi datang, mereka bilang kepada Nabi, makan apa sih di sana? Kayaknya enak banget ya makanannya, kok betah banget gak pulang-pulang. Terus Nabi bilang, enggak kok enggak makan apa-apa, cuman minum madu aja. Oh pantesan, aromanya enggak enak tuh madunya tuh. Terus Nabi bilang, ya udah mulai sekarang aku enggak akan lagi minum madu. Kata Nabi, mulai sekarang aku tidak akan lagi minum madu. Turun ayat sesuai dengan peristiwa itu di dalam surat At-Tahrim. Allah menegur Nabi. Allah berfirman, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah aku halalkan untukmu, hanya ingin mendapatkan ridho ataupun kebahagiaan dari perasaan istrimu? Nah, jadi itu salah satu contoh bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami. Lalu gara-gara itu kemudian Nabi merasa bersalah, astagfirullah saya salah nih, saya keliru. Udah mengharamkan apa yang Allah halalkan gara-gara pengen nyenengin hati istrinya. Kita juga sebagai calon-calon imam nih ya, ini pembekalan dikit. Nanti kalau misalnya kalian udah punya pasangan, kadang selera kita itu udah berubah teman-teman. Selera pakaian, enggak selalu yang kita senangi. Kalau ada rezeki beli kendaraan, enggak selalu yang kita senangi. Kadang kita harus berdamai dengan kendaraan yang di dalamnya semuanya pink. Saya pas lagi ada rezeki sedikit, renovasi rumah kecil-kecilan. Pas mau renov, saya punya selera, saya pengen rumah tuh kayak kafe. Karena saya senang nongkrong di kafe daripada jauh-jauh, udahlah di rumah aja ngafenya. Sehingga sekalian bikin konten, sekalian ngundang teman-teman. Nah pengen konsepnya tuh industrial. Tapi istri pengennya farmhouse, ala-ala cewek banget. Disitulah kita diuji nih. Apakah kita sehumble Rasulullah, apakah kita seromantis Rasulullah sehingga akhirnya Rasulullah berdamai dengan istrinya bahkan sampai tidak makan lagi hal yang paling beliau sukai yaitu makanan favorit beliau madu. Ini terlepas dari halal haramnya tetapi ada moral di situ, ada pelajaran akhlak di situ. Nabi sampai nggak mau lagi makan atau minum madu demi menyenangkan hati Sayyidah Aisyah. Jadi kalau beli barang nanya istri dulu, yang kamu suka?
Kalau misalnya dia bilang suka, walaupun kita biasa-biasa aja, beli. Kita pakai pakaian, dia bilang kamu kalau pakai pakaian itu nggak bagus deh. Coba yang ini kayaknya kamu lebih kelihatan dewasa, kamu kelihatan mateng, mature segala macam. Oh iya, walaupun kita nggak suka, pakai. Nah itulah akhlak Rasulullah kepada istri. Artinya apa? Rasul tuh respect banget sama perempuan. Menghargai banget perempuan di rumahnya. Saking menghargai, Nabi sampai pernah mengucapkan, aku nggak akan minum madu lagi supaya Sayyidah Aisyah senang, merasa dibela. Tapi ternyata itu keliru, bukan salah. Salah dan keliru dalam agama itu beda istilahnya. Kalau salah itu namanya batil. Kalau keliru namanya khata. Kalau benar itu hak. Kalau tepat shawab. Makanya ulama mengatakan tentang perbedaan mazhab fikih, ra'yi shawabun wa yahtamilul khata. Wa ra'yun akhar khata'un wa yahtamilu shawab. Pendapat saya tepat tapi ada kemungkinan keliru. Pendapat yang lain keliru tapi ada kemungkinan tepat. Tapi dua-duanya benar. Tepat dan benar beda. Selama ahlu sunnah wal jamaah maka mereka benar. Yang satu kunut, yang satu enggak kunut. Yang satu tarawihnya 11, yang satu 23. Dua-duanya benar. Cuman masing-masing berpendapat kami lebih tepat. Kan enak ya? Enggak perlu ribut. Nah, Nabi tidak pernah berbuat salah. Nabi enggak pernah berbuat dosa, tapi beliau keliru, ya. Kenapa Nabi kok keliru? Supaya jadi pelajaran buat umatnya kalau keliru gini cara memperbaikinya. Misalnya Nabi keliru dalam menentukan hukuman terhadap tawanan perang Badar. Nanya kepada Abu Bakar nih gimana diapain nih tawanan perang? Kata Abu Bakar ditukar aja Rasul, ditebus dengan harta atau dengan guru baca tulis. Itu lebih produktif, konstruktif. Tanya ke Umar gimana nih tawanan perang diapain? Ya Rasulullah mereka itu musuh Allah, kita bunuh. Maka kemudian Rasul sebagai orang yang lembut memilih pendapat Abu Bakar. Kayaknya lebih produktif nih kalau kita ganti dengan tebusan. Ternyata setelah ditebus Allah enggak ridha. Turun ayat yang menegur Rasul, kata Allah, aku enggak rela engkau menukar musuh-musuhku dengan harta duniawi. Jika engkau menginginkan aku akan berikan lebih banyak dari itu. Di situ Nabi memperbaiki kekeliruan. Jadi bukan salah, keliru. Kalau salah dosa, kalau keliru tidak dosa. Nah dalam konteks surat At-Tahrim, Nabi keliru karena pengen saking sayangnya kepada istri, beliau mengatakan, ya udah mulai sekarang aku nggak akan minum madu lagi. Lalu turun ayat, Allah nggak rela Nabi mengharamkan madu untuk dirinya sehingga kelak madu menjadi haram untuk seluruh umatnya. Soalnya Nabi itu teladan. Kalau Nabi nggak minum madu lagi sejak hari itu, maka sampai hari ini kita nggak minum madu karena mengikuti Nabi. Setelah dapat teguran dari Allah, Nabi ngomong ke Hafsah, Sayyidah Hafsah, aku ditegur sama Allah. Allah turunkan ayat tentang masalah madu. Mulai sekarang aku nggak akan minum lagi, aku akan minum madu lagi, kata Nabi. Tapi jangan bilang-bilang ke Aisyah ya, takut Aisyah sedih. Hafsah diam-diam aja, begitu udah nggak bareng dengan Nabi, di capture, forward. Bahasa sosial media. Ini terjemah ya. Jangan bayangin masa dulu tuh ada capture-capturean, nggak ada. Ini namanya terjemah. Di screenshot, di forward. Aisyah nih chat sama Nabi. Kata Nabi beliau minum madu lagi. Wah Aisyah marah. Merasa tidak dibela. Merasa Nabi tadi ngebohongin. Akhirnya Aisyah diam. Pas Nabi pulang Aisyah diam. Kemudian turun lagi ayat setelahnya. Ayatnya apa? Katakan kepada istri-istrimu yang membocorkan rahasiamu. Sesungguhnya Allah yang mengetahui segala rahasia dan memberitahu kepadamu. Lalu katakan kepada mereka, kalau kalian tidak meminta maaf kepada Nabi, bertaubat, meringankan beban Nabi, Allah akan ceraikan kalian secara baik-baik, lalu digantikan untuk Nabi istri yang lebih soleha dari kalian dan seterusnya. Tuntunan dalam keluarga Nabi turun dari langit, ayat surat At-Tahrim
berkaitan dengan peristiwa yang sedang dialami Nabi di dalam rumah tangga. Ini artinya apa? Al-Quran sengaja Allah turunkan secara berangsur-angsur, bukan sekedar untuk dibaca teman-teman. Kalau sekedar untuk dibaca, harusnya Al-Quran itu turunnya sekaligus udah, biar kita cepat khatam. Nabi dan sahabat itu kalau khatam Al-Quran 3 hari bisa khatam, bahkan mereka ada yang khatam sehari khatam. Ada riwayat mengatakan semalam khatam, sehari khatam 2 kali, tapi saya nggak ngerti gimana cara khatam sehari 2 kali. Khatam sebulan sekali aja kita masih bingung gimana caranya ya. Ini sehari 2 kali, artinya kalau memang Al-Quran itu harusnya untuk dibaca doang sampai cepat khatam, maka seharusnya Al-Quran turunnya sekaligus, tidak diangsur. Tapi karena memang tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah hudan lil muttaqin, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, maka dia bisa menjadi petunjuk kalau diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami Nabi. Jadi dalam konteks nuzulul Quran kita kali ini, saya pengen ngajak anak muda Jambi, yuk kita mulai belajar menjadikan Al-Quran sebagai guidance kita. Ada apa-apa tanya Quran. Gimana Ustadz cara nanya ke Quran, kan kita gak semuanya paham. Udah baca terjemah masih gak ngerti, gimana cara kita menanyakan petunjuk Al-Quran? Ada 2 caranya. Cara yang pertama gak selalu berhasil, tetapi saya sering dapat. Caranya adalah buka Al-Quran sekaligus, cetrek. Ada mushaf, buka sekaligus, baca. Biasanya Allah menuntun kita ke ayat yang memang kita sedang alami. Tapi gak semuanya berlaku ya. Nanti orang baru nikah pas buka surat At-Tolak kan bahaya ya. Wah disuruh cerai, gitu kan ya, bahaya. Jangan semuanya dipakai nih. Tapi saya pribadi pakai cara itu dan sering berhasil. Ketika saya lagi ada masalah, buka, Masya Allah muncul. Kalau nggak bisa dengan cara dibuka sekaligus dan muncul, maka caranya adalah baca indeks Al-Quran. Daftar isi atau indeks Al-Quran dengan tema-tema. Misalnya tema musibah, ayatnya surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian. Akhirnya baca tuh secara tematik. Sehingga kalau kita bisa baca secara tematik, insya Allah kita akan menemukan petunjuk dari masalah yang sedang kita hadapin. Jadi cari ayat secara tematik. Ayat tentang jomblo. Yuk, siapa yang tahu ayat tentang jomblo fi sabilillah? Tahu nggak ada nabi yang menjadi ikonnya jomblo fi sabilillah? Siapa? Nabi yang menjadi ikon jomblo fi sabilillah. Arti jomblo fi sabilillah itu enggak punya pasangan tetapi istiqomah menjaga kehormatan. Siapa? Yang pertama, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu simbol dan teladannya jomblo-jomblo fi sabilillah. Kenapa? Karena ketika beliau masih muda, belum punya istri, dan beliau terlalu keren, saking kerennya cewek-cewek itu nggak bisa menahan diri kecuali sampai mereka histeris. Tetapi beliau mampu menjaga kehormatannya untuk nggak tergoda sama perempuan cantik yang menggoda beliau di dalam satu kamar. Itu inspirasi jomblo fisabilillah banget tuh. Jadi kata jomblo fisabilillah yang saya cetuskan 8 tahun yang lalu, tahun 2015, itu bukan tanpa alasan. Kenapa kita pakai istilah jomblo fisabilillah? Biar para jomblo ini bertahan dalam kenjombloannya dan mereka merasa bukan orang yang gagal. Dulu jomblo itu dianggap gagal. Jomblo itu jadi bahan bulian. Tapi dengan jomblo fisabilillah, jomblo itu harus bangga. Saya fisabilillah, syabun nasya'a fi ibadatillah, kata Nabi. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nabiullah Yusuf terlalu ganteng. Saking gantengnya cewek-cewek gak ngelihat kecuali Yusuf. Kebayang gak teman-teman yang cowok nih, seandainya kita hidup sezaman dengan Nabi Yusuf, gimana nasib kita? Begitu Yusuf live,
Udah langsung viral ya. Begitu off air, begitu Nabi Yusuf ikut tabligh akbar, datang ke satu acara, kita nggak ada yang ngeliat loh. Sampai kalau kita punya istri kita aja nggak mau ngeliat kita. Apaan sih najis? Ngeliat kita kayak najis. Saking kerennya Nabiullah Yusuf, kita tuh jadi kayak nggak ada apa-apanya, jadi kotoran. Saking kita tuh nggak menarik dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Coba kalau yang merasa di sini ada yang udah keren nih. Enggak Ustadz, saya sih ngerasa keren. Oke, kalau kalian ngerasa keren ya, coba tes. Gimana cara tesnya? Kasih jarum pentul ke cewek-cewek di atas. Udah gitu, Mbak, coba Mbak pegang jarum pentul, terus tusuk ke jari Mbak sambil ngelihat wajah saya. Itu cara ngetesnya nih, ganteng gak ya? Coba Mbak pegang jarum pentul, tusuk ke jari sambil ngelihat wajah saya. Kalau sakit berarti saya jelek. Kalau nggak sakit berarti saya ganteng. Kemungkinan besar insya Allah 100% sakit. Bukan cuma sakit, malah dia kena apa? Bukan hanya sakit, malah dia infeksi gara-gara ngeliat muka kita. Harusnya kalau cuma nusuk jarum dia sakit doang, gara-gara muka kita jadi infeksi tuh. Berarti kita nggak gantengnya parah dibandingkan Nabi Yusuf. Kenapa saya pakai tes kayak gini? Karena Nabi Yusuf lebih ekstrim, bukan jarum pentul. Jarum pentul mungkin sakitnya nggak seberapa lah ya. Dia pisau buah yang nggak terlalu tajam. Kalau pisau terlalu tajam nggak kerasa sakit. Kok Ustaz tahu? Saya gini-gini tukang jagal Bapak Ibu. Alhamdulillah tukang jagal. Jadi kalau Idul Adha saya bagian nyembelih juga. Kita punya komunitas yang memang kita punya golok-golok yang tajamnya tuh tajam banget. Sampai kertas langsung sobek misalnya dengan sekali ini. Enggak pakai kekuatan, gini doang sobek. Artinya tajam banget. Itu kalau pisau atau golok yang setajam itu dikehewanin, nggak usah gorok, nggak pakai cara gorok. Kita kalau nggak dorong ya tarik sekali doang. Ada mazhab yang pakai tarik, kebenaran saya memakai teknik dorong. Sekali dorong doang, sek, selesai udah. Dan selesainya insya Allah nggak ada kolesterol karena darahnya keluar semuanya. Dan hewannya hampir nggak meronta-ronta. Itu saking tajamnya tuh. Jadi sek, hewannya hampir nggak meronta-ronta, hampir nggak lama dan keluar semua darahnya sehingga dagingnya sehat tanpa kolesterol. Kalau teknik menyembelihnya benar. Nah ini pisaunya nggak setajam itu, kalau tajam kan nggak kerasa tiba-tiba loh kok udah berdarah. Ini nggak tajam, pisau buah. Untuk berdarah dia butuh waktu lama banget tuh. Sehingga ketika mereka sedang memotong buah, Nabi Yusuf muncul, mereka mengiris jari mereka sampai berdarah, berarti lama banget tuh. Dan mereka sambil memandang ke wajah Nabiullah Yusuf, gak kerasa sakitnya. Itu standar gantengnya Nabi Yusuf. Jadi buat kita yang kegeeran ngerasa paling ganteng se-Eropa, paling ganteng se-Indonesia, paling ganteng se-Jambi, kasih deh pentul. Gak usah pisau, pentul aja. Jadi kalau masih kerasa sakit, udah kita nggak usah GR, kita mah biasa-biasa aja, nggak ganteng-ganteng amat. Tapi setidaknya kita ganteng di mata pasangan halal kita. Nggak usah lah ganteng di mata netizen ya, yang penting ganteng sedunia kita paling ganteng di mata pasangan kita. Lebih ganteng daripada BTS dan opa-opa. Walaupun ARMY bilang BTS itu paling keren, tapi istri kita bilang yang paling keren adalah suami saya, gitu kan? Nah balik lagi ke cerita tadi teman-teman, ayat jomblo baca surat Yusuf. Surat apa lagi tentang jomblo? Baca kisah Nabiullah Yahya alaihissalam. Ini lebih panjang lagi ceritanya daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pada akhirnya menikah, Nabi Yahya nggak sempat menikah. Dan tahu nggak apa sebab wafatnya Nabi Yahya sampai dibunuh sama Bani Israel? Salah satu alasannya karena Nabi Yahya tidak mau menerima cinta seorang perempuan yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya tidak mau berbuat dosa dengan perempuan yang belum beriman kepada Allah sehingga beliau dimusuhi dan akhirnya beliau disakiti dan beliau wafat.
Berarti istiqomah banget Nabi Yahya itu sebagai anak muda, jomblo fisabilillah. Ini yang cowok. Kalau yang cewek, teladan jomblo fisabilillah buat cewek-cewek surat apa? Teladan jomblo fisabilillah buat cewek, surat apa? Suratu Maryam dan surat Ali Imran. Itulah teladan jomblo dari golongan perempuan. Bagaimana Sayyidah Maryam menjaga kehormatannya sampai kemudian Allah memberinya keturunan bahkan tanpa disentuh oleh laki-laki walaupun laki-laki yang halal sekalipun. Saking terhormatnya Maryam. Walam yamsasni basyaru walam aku baghiya. Aku gak pernah disentuh cowok, disentuh gak pernah. Apalagi salaman, apalagi pegangan tangan, apalagi boncengan, apalagi pelukan, apalagi dan seterusnya. Disentuh aja gak pernah. Bahkan dilihat oleh laki-laki pun gak pernah dilihat dengan cara yang berlebihan. Gak dilihat lagi goyang di TikTok, enggak. Sampai muncul partainya, partai goyang. Pargoy. Gara-gara goyang di TikTok. Gak pernah. Berarti buat cewek-cewek yang pengen jadi mulia seperti Sayyidah Maryam, belajarlah dari surat Ali Imran dan surat Maryam gimana cara Sayyidah Maryam itu eksis tetapi tidak menyebarkan fitnah. Eksis sampai disebut di Al-Quran. Kita se-eksis-eksisnya kita ada gak nama kita di Al-Quran? Gak ada. Sebanyak-banyaknya followers kita, gak ada nama kita di Al-Quran. Gak viral di langit. Maryam memang mungkin gak terlalu viral di bumi. Kecuali di antara kaum muslimin atau orang yang beriman. Tapi di langit pada masa itu viral seviral-viralnya. Sekarang mau nanya nih. Yang akhwat lebih suka viral di bumi apa di langit? Yakin? Ya udah kalau gitu akunnya ditutup ya. Ya udah gak apa-apa, akunnya gak usah ditutup tetapi di private aja, setuju? Boleh gak akunnya di private? Oke di open, gak usah di private tetapi boleh gak usah ada pargoy-pargoyan di TikTok? Setuju? Tapi boleh gak tetap dandan? Boleh dandan, cuman gak usah diposting. Boleh pakai filter gak? Boleh, tapi jangan di-upload. Gak apa-apa pakai filter sampai tiba-tiba matanya mirip orang Korea. Hidungnya mirip orang Arab. Silakan filter sesuka kalian. Tetapi tidak perlu diposting. Terus yang diposting yang mana Ustadz? Yang diposting yang inspiratif. Yang menjadi teladan dalam kebaikan. Gak apa-apa. Tapi yang sifatnya entertain, nikmati aja berdua. Sama siapa? Sama pasangan halal. Ngapain sih hiburan itu dinikmati rame-rame sama netizen? Udah gak usah caper sama netizen, capernya ke suami aja setelah caper ke Allah. Itu teladan dari Maryam, makanya saya pengen ngajak dalam momentum nuzulul Quran, coba kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita, jangan cuma dibaca. Apa masalah kita? Ada petunjuknya dalam Al-Quran. Masalah hutang ada dalam Al-Quran. Masalah karir ada dalam Al-Quran. Masalah musibah apalagi banyak di dalam Al-Quran. Masalah pasangan ada juga dalam Al-Quran. Masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah perceraian. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita cari, kalau kita nggak bisa buka sekaligus pakai tema. Bisa nanya ke ustadz, bisa googling, bisa pakai indeks, bisa secara tematik. Ada kitab-kitab tafsir tematik namanya. Tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Ada tafsir analitik, tahlili. Yang sering kita baca tafsir analitik, makanya susah nyari temanya. Cari tafsir maudhu'i, tafsir tematik, tema perempuan. Tema perempuan dari A sampai Z, ada ayat-ayat khusus perempuan. Atau tema cerita, Ar-Rijal wan Nisa anzala fihimul Qur'an. Laki-laki dan perempuan yang turun Al-Quran tentang mereka. Ada tema yang kayak gitu. Atau tafsir tentang akhlak. Ayat-ayat akhlak banyak di situ. Makanya
bacalah Al-Quran secara tematik sesuai dengan peristiwa yang sedang kita alamin. Begitu cara Al-Quran turun ketika itu. Sesuai dengan peristiwa yang lagi dialamin. Lagi sedih. Sedih gara-gara dibully di sosmed. Dibilang kita ini orang yang gagal. Dibilang kita ini orang yang gak sukses. Dibilang kita ini orang yang gak penting. Dibilang kita ini orang yang receh. Dibully nih di sosmed. Cari Al-Quran ayat ketika Nabi pernah dibully juga di Mekah. Salah satunya apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah menghibur Nabi ketika Nabi dibully di kota Mekah dengan tuduhan abtar, Muhammad abtar. Muhammad itu gagal, Muhammad itu terputus, Muhammad itu mandul kata orang-orang Mekah. Dan buliannya tuh dahsyat kalau kita baca sejarah teman-teman. Bukan sekedar 1-2 orang bilang abtar, bukan. Kemana Nabi pergi orang memanggilnya ya abtar, wahai laki-laki mandul. Sampai kemudian pemuka-pemuka Quraisy yang kufur, mereka bikin semacam sayembara. Lomba bikin syair dengan tema abtar. Siapa yang bisa bikin syair mencela Muhammad dengan tema abtar yang paling bagus, dia mendapatkan hadiah onta. Maka datanglah penyair-penyair dari seantero Hijaz, datang ke Mekah untuk menampilkan syair dengan tema abtar. Makin malu Rasulullah SAW. Di pasar disebut abtar, di jalan disebut abtar, di tetangga disebut abtar, di pusat-pusat sosial media mereka yaitu pasar Ukas disebut abtar. Para penyair mengatakan Muhammad abtar. Sedih banget Rasulullah karena dibully. Kalau kita yang kayak gitu udah kena mental tuh. Untungnya Nabi, tapi apakah Nabi sedih? Sedih. Pulang ke rumah beliau merasa sedih karena dikatakan abtar, terputus, mandul, gak punya anak laki-laki. Padahal beliau baru saja mengalami musibah kehilangan anak laki-laki beliau yang masih kecil. Udahlah sedih karena kehilangan anak laki-laki, ditambah lagi dengan sedih karena dibully oleh masyarakat Mekah. Apa obat buat Nabi? Apa petunjuk ketika sedang dibully? Salah satunya surat Al-Kautsar. Ketika Nabi dibully, Allah menghibur Nabi dengan kalimat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Apa maksudnya? Jangan cuma fokus kepada musibah. Coba lihat kamu tuh dapat nikmat yang sangat banyak. Allah berikan kepada kamu kenabian. Adakah nikmat yang lebih berharga daripada nubuah, kenabian? Allah berikan kepada kamu itu Al-Quran dan itu nikmat yang paling besar. Allah berikan kepadamu syariat Islam ataupun risalah dan banyak lagi termasuk Allah jadikan Muhammad sebagai kekasih Allah. Itu Kautsar. Lalu setelah Allah menghibur Nabi dengan kata-kata Inna a'tainakal kautsar, maka Nabi disuruh untuk bersyukur dengan wanhar, sembelilah hewan kurban. Maka kemudian Allah membela Nabi dengan mengatakan Inna syani'aka huwal abtar. Yang mengatakan engkau abtar, merekalah orang yang abtar. Sehingga Nabi merasa dibela sama Allah. Nabi merasa dibela sama Allah. Mereka yang menghina kamu, mereka yang terhina. Mereka yang membuli kamu, mereka yang sebetulnya rendahan. Mereka yang mengasingkan kamu, mereka yang ditinggalkan. Merekalah yang sebetulnya abtar, bukan engkau wahai Muhammad. Ini salah satu petunjuk Al-Quran ketika sedang sedih. Ketika sedang lelah. Kalau lelah fisik gampang, tinggal cari healing. Bagaimana dengan lelah jiwa? Nih sekarang nih anak muda banyak yang kena mental illness. Ada bipolar disorder, ada skizofrenia, ada banyak varian-varian dari penyakit mental sekarang tuh. Lagi ngetren. Makanya banyak banget orang yang bunuh keluarga. Baru aja kemarin kalau gak salah seorang ibu nusuk anaknya gara-gara dibangunin sahur. Sebelumnya ayah membakar istri dan anaknya yang baru beberapa bulan entah gara-gara emosi. Jadi
penyakit mental gara-gara marah, gara-gara tekanan hidup itu lagi luar biasa sekarang. Nah kalau kita sedang lelah secara mental, kalau kita sedang capek hatinya, capek perasaannya, ada nggak petunjuk Al-Quran harus ngapain? Ada nggak petunjuk Al-Quran kalau kita lagi galau, lagi capek, butuh healing, kira-kira healingnya gimana nih? Nabi pernah nggak ngerasa capek jiwanya atau capek perasaannya? Pernah. Sampai Allah katakan di surat Al-Kahfi, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. Hampir saja kamu mencelakai dirimu sendiri. Apa maksudnya? Hampir karena Nabi capek, lelah, dan ngerasa gak nyaman, Nabi itu hampir sakit gara-gara itu. Nabi hampir sakit gara-gara penolakan dakwah. Hampir sakit gara-gara dibully oleh sosialnya. Hampir sakit gara-gara ditolak dakwah beliau oleh masyarakat yang beliau cintai. Sedih yang membuat beliau hampir sakit, hampir celaka kalau dalam bahasa surat Al-Kahfi. Kira-kira apa healing yang Allah ajarkan ke Nabi ketika Nabi dalam kondisi lelah jiwa? Nabi pulang ke rumah nih. Pulang ke rumah karena lelah banget jiwanya, hatinya, perasaannya. Pengen istirahat di rumah. Datang ke rumah, tok, assalamualaikum. Pas masuk langsung ke kamar tidur. Khadijah sebagai istri yang solehah tahu suaminya capek, lelah, jiwanya tertekan, akhirnya gak ganggu. Khadijah malah ngasih selimut kepada Nabi, maka Nabi tidur dengan selimut. Allah bangunin. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awil qus minhu qalila. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Allah bangunkan Nabi yang sedang istirahat. Karena kenapa? Karena Nabi pikir ketika beliau capek hatinya bisa sembuh dengan istirahat tidur. Padahal tidur itu adalah istirahat fisik. Jiwa belum istirahat dengan tidur. Jadi kalau kita lagi sakit hati, lagi capek perasaannya dipakai tidur, nggak akan istirahat jiwa kita teman-teman. Yang istirahat cuma fisik kita. Fisik itu kalau capek perjalanan jauh, capek karena tadi seharian hektik banget, tight schedule banget, akhirnya malamnya tidurnya lelap. Oke, itu akan menyegarkan fisik. Tapi kalau yang capek itu hati kita, di PHP-in, diharkosin, apalagi? Ghosting, dibully, difitnah, dihujat, di-unfollow, di-block, dianggurin, chat kita kirim gak dibaca-baca, contreng abu dari pagi sampai malam, tiba-tiba biru ternyata salah pencet, udah gitu typing tapi gak jadi dikirim, lasin lagi, ya capek kan jiwanya. Bisa gak itu disembuhkan dengan tidur? Gak bisa, tidur itu rehat fisik. Tetapi rehat batin bukan tidur. Apa? Justru bangun dari tidur. Kata Allah, kumil laila illa qalila. Bangunlah walaupun sebentar di malam hari. Dengan cara apa? Lakukanlah sholat malam, bacalah Al-Quran di dalam sholat malam, ingatlah Allah lalu mengadulah kepada Allah di dalam tahajud. Itulah rohatun nafs, rehatnya jiwa. Curhat kepada Allah di dalam sholat tahajud. Itu petunjuk buat kita yang lagi galau. Gimana kalau kita ternyata difitnah, dikatain macam-macam, dibully di sosial media, viral. Ustadz pernah ngalamin itu? Pernah. Saya ngomong kayak gini bukan karena sekedar narasi, saya ngalamin. Namanya main di sosial media, ditambah lagi dengan jumlah followers yang mungkin bertambah, makin banyak bebannya dan mungkin ada aja ujiannya. Adalah konten saya dipotong-potong, kemudian jadi konten yang disalahpahami. Saya bilang kok katanya Aisyah itu cewek gaul. Dia gak ngerti maksud saya. Cewek itu bahasa anak mudanya perempuan dan wanita. Kalau bahasa umum wanita, bahasa sastra perempuan dari kata empu. Kalau bahasa anak muda cewek.
Jadi cewek itu bukan hinaan, cewek itu sapaan akrab untuk anak muda. Makanya tadi saya bilang di atas itu bukan akhwat. Akhwat itu adalah sapaan untuk anak muda yang udah lama ngaji. Karena dakwah saya pengen ngajak orang yang belum ngaji, bukan yang udah ngaji. Maka saya menyapanya bukan dengan sapaan yang udah di masjid. Kalau saya menyapa ikhwan, akhwat, berarti yang akan noleh adalah yang udah lama ngaji. Mereka nggak butuh dakwah saya, udah pada soleh. Yang butuh dakwah saya yang belum ngaji. Dan sapaan yang membuat mereka noleh, saya manggilnya cewek cowok. Guys, itu sapaan buat mereka noleh. Nah itu bukan penghinaan. Lagi pula itu panggilan untuk perempuan yang masih muda. Kalau di Jawa disebutnya misalnya apa? Ndok. Di Sunda itu disebutnya neng. Di Jambi apa nyebutnya? Siapa? P. Siapa? Supe. Oke, supe yang ada di atas. Jadi kalau di Sunda saya nyebutnya neng-neng gitu ya. Nah ini supe. Maaf ya kalau pronunciation-nya berantakan. Yang jelas itu panggilan bukan panggilan menghina cewek. Kedua, gaul. Sejak kapan kata gaul identik dengan hal yang negatif? Itu gara-gara ustadznya memang gak pernah gaul. Cuman di atas mimbar dalam masjid doang, coba keluar. Ternyata gaul itu gak selalu negatif, bahkan ada hadis tentang gaul. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu darajatan minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul, coba. Kenapa kalau bergaul boleh, kalau gaul nggak boleh? Aneh kan? Bergaul boleh, padahal bergaul itu adalah fi'lul mudhari. Bergaul itu adalah kata kerja continuous tense. Kalau gaul udah menjadi kata sifat, jadi orang yang rajin bergaul namanya gaul, kan gitu kan ya? Kenapa dikaitkan dengan setan namanya gaul? Ustadz gaul berarti ustadz setan, sejak kapan? Karena gaul itu hadisnya kayak gitu, mukmin yang bergaul dengan manusia, lalu dia bersabar atas gangguan mereka, lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Intinya mukmin yang gaul dan sabar lebih baik daripada mukmin yang tidak gaul dan tidak sabar walaupun dua-duanya baik. Jadi ketika saya bilang Aisyah cewek gaul itu pujian. Karena Sayyidah Aisyah itu cewek artinya masih muda. Gaul artinya Sayyidah Aisyah itu eksis di tengah-tengah masyarakat Madinah. Semua perempuan di kota Madinah kenal yang namanya Sayyidah Aisyah dan mereka suka, senang, akrab dengan Sayyidah Aisyah. Terutama perempuan-perempuan yang membutuhkan pertolongan. Itu tahu banget Sayyidah Aisyah. Perempuan yang gak bisa makan datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Ibunda Aisyah kami belum makan. Aisyah belum buka puasa juga. Cuman ada 3 butir kurma dikasih sama Sayyidah Aisyah. Akhirnya buka puasanya cuman minum air putih. Artinya gaul dan dikenal sama penduduk Madinah. Itu maksudnya. Tapi karena diedit-edit jadilah salah tafsir. Wah ini Ustadz gak benar nih. Aisyah dihina, ini dihina segala macam. Kalau saya menghina Sayyidah Aisyah, ngapain saya ngasih nama anak saya dengan nama Aisyah? Anak pertama saya namanya Aisyah. Mungkin gak saya ngasih nama Aisyah karena saya benci sama Aisyah? Mungkin gak? Kayak orang Syiah. Gak mungkin kan? Pernah gak teman-teman ketemu anak kecil? Dek namanya siapa? Fir'aun om. Pernah gak? Kok Fir'aun? Iya soalnya papa aku benci banget sama Fir'aun makanya kasih nama aku. Kan gak mungkin kan ya? Kalau dikasih nama pasti karena cinta. Karena cinta saya kepada Sayyidah Aisyah, saya kasih nama anak pertama saya Aisyah. Anak kedua saya Maryam, anak ketiga saya Yahya, anak keempat saya Mutia, anak kelima saya baru pakai Turkinya Ertugrul Gazi. Semuanya nama tokoh, nggak ada nama dari Google. Nggak ada saya nyari nama googling, nama-nama keren, nggak ada. Nama tokoh, walaupun orang bilang pasaran buat saya nggak pasaran, itu keren. Kenapa? Saya pengen anak pertama saya jadi pemalu seperti Sayyidah Aisyah yang terkenal pemalu. Sekarang dia anak yang paling pemalu Aisyah itu. Persis seperti namanya. Jadi doa. Yang kedua Maryam supaya dia senang ke masjid. Karena Maryam itu bahasa Ibrani. Artinya orang yang berkhidmat di masjid. Marbot kalau bahasa sekarang. Akhirnya Maryam alhamdulillah sekarang dia masuk ke pesantren ngafal Quran.
Dan dia kompetitif banget anaknya, udah hafal alhamdulillah 15 juz SMP. Terus yang ketiga Yahya, saya kasih nama Yahya Ayyash. 3 tokoh, 1 Nabi Yahya, 2 Ayyash sahabat Nabi, yang ketiga tokoh Palestina Yahya Ayyash yang ditakuti sama Israel. Supaya dia senang dengan sains. Sekarang saya tanya sama Yahya cita-citanya pengen jadi apa sih? Pengen jadi profesor karena dia suka penelitian. Setiap hari bikin penelitian di rumah. Penelitian ini, penemuan itu. Makanya dibikin sekolah rimba biar dia eksplor di alam. Menemukan cacing, menemukan ulat, daun apa. Dia bikin jurnal. Karena namanya Yahya Ayyash. Yahya Ayyash itu seorang insinyur Palestina yang membela kepentingan kaum muslimin. Mengusir penjajah Israel. Makanya saya kasih nama Yahya Ayyash. Kalau ada lagi mau saya kasih nama Alp Arslan, Umar bin Khattab, Yusuf, semua aja deh. Kenapa? Karena saya bangga dengan nama itu. Saya nggak suka dengan nama yang dari Google. Saya suka nama tokoh-tokoh Islam. Jadi agak aneh kalau saya mencela Sayyidah Aisyah di mana saya menamakan anak sendiri dengan nama Aisyah. Itu fitnah namanya. Fitnah sosial media. Gimana cara saya ngadapin itu? Ketika difitnah kayak gitu, saya belajar dari teladan Sayyidah Maryam di surat Maryam ketika dibully dan difitnah. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Allah kasih briefing buat Sayyidah Maryam sebelum balik ke Al-Quds, Yerusalem. Karena Maryam sekarang balik dengan membawa bayi dalam gendongannya, tapi dia nggak punya suami dan dia sudah terlanjur difitnah sama Bani Israel kalau Maryam itu berzina. Kalau Maryam itu selingkuh. Kalau Maryam itu ternyata wanita yang kotor. Kalau Maryam itu wanita yang hina. Difitnah habis-habisan. Bahkan kedatangan Maryam itu dicegat di gerbang kota Al-Quds dan gak boleh masuk ke dalam Yerusalem karena dianggap perempuan yang membawa kotoran. Akhirnya sebelum kembali ke kota Al-Quds, Allah memberikan nasihat kepada Maryam. Gimana menghadapi bulian. Kata Allah, kalau kamu ketemu orang-orang itu, maka katakan kepada mereka, hari ini aku lagi berpuasa, maka aku tidak akan berdebat. Hari ini aku lagi puasa, maka aku gak akan bicara apa-apa. Hari ini aku lagi puasa, maka aku akan diam. Ternyata apa? Petunjuk Al-Quran untuk orang yang sedang dibully, diam. Setelah klarifikasi sekali, tabayun cukup, jangan lagi debat. Kalau ada yang ngebully di komen, jangan di replay. Diam aja udah. Ustadz, kalau kita diam nanti buliannya, fitnahnya semakin besar. Yang penting kita udah tabayun, klarifikasi di awal sekali. Sisanya diam aja udah. Kalau kita diam siapa yang bela kita? Nah itulah pentingnya kita paham tentang Al-Quran. Kalau kita diam teman-teman, Allah yang akan ngebelain kita. Tapi kalau kita replay, kita jawab, kita respon, Allah gak akan ngebelain kita. Dari mana Ustadz tahu itu? Satu dari kisah Sayyidah Maryam. Ketika Sayyidah Maryam datang ke Palestina, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Dia datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Qalu, mereka semuanya membuli Maryam, mengatakan, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah membawa kotoran ke dalam kota suci. Engkau tidak layak tinggal di sini. Pergilah, engkau tidak boleh masuk ke dalam kota kami. Dihina, dicela, dicaci, diusir Sayyidah Maryam di gerbang kota Al-Quds. Lalu dikait-kaitkan dengan nenek moyangnya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawu
wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, apa kamu tidak malu? Ayah kamu itu orang yang solih, ibu kamu adalah perempuan yang menjaga kesuciannya. Kenapa engkau mencoreng keluargamu, mencoreng kehormatan kaummu ya Maryam? Dihina habis-habisan. Tapi Sayyidah Maryam percaya dengan janji Allah. Kata Allah, diam, jangan balas, gak usah reply, gak usah jawab. Maryam bisa aja bilang, saya ini tidak berzina. Maryam bisa aja mengatakan ini adalah pemberian Allah. Allah meniupkan ruhnya ke dalam rahim saya. Saya nggak kenal laki-laki, saya tidak pernah disentuh. Bisa Maryam ngomong dan membela diri. Tapi kata Allah, diam. Maka Maryam, fa'asyarat ilaih. Maryam cuman ngasih isyarat. Tanya aja sama bayi saya. Tapi nggak ngomong. Fa'asyarat ilaih. Maryam memberi isyarat kepada bayinya. Makin aneh orang-orang Bani Israel. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, ternyata kamu bukan hanya hina, kamu juga udah stres. Masa kamu suruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya? Bagaimana dia akan bicara? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam enggak jawab. Akhirnya Allah yang membersihkan nama Maryam, membela Maryam dengan cara menjadikan bayi dalam gendongannya bisa bicara. Coba bayangin. Tiba-tiba bayi itu bicara, fasih banget ucapannya. Inni abdullah. Bayi itu ngomong. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Bayi bisa ngomong sepanjang itu coba. Kita aja coba, ada bisa ngulang? Kita aja nggak bisa. Tapi bayi ini bisa ngomong sepanjang itu gara-gara apa? Gara-gara Allah yang menjadikannya bisa bicara. Untuk apa? Allah pengen bela Maryam yang tadi sudah diam mengikuti arahan Allah. Terakhir, satu contoh lagi. Suatu ketika Abu Bakar lagi duduk kayak gini nih sama Rasulullah. Lagi duduk berdua dengan Rasulullah. Datang orang Yahudi kan suka mencela ya. Datang orang Yahudi langsung, Abu Bakar kamu itu dasar pelit, dasar ini, dasar itu. Abu Bakar dicela terus Abu Bakar diam aja. Ketika Abu Bakar diam, Nabi ngelihat Abu Bakar sambil senyum. Senyum aja Nabi. Nabi gak ngomong apa-apa juga. Abu Bakar diam, Nabi senyumin Abu Bakar aja. Lama-lama karena orang Yahudi ini makin menjadi-jadi, Abu Bakar kepancing. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri ngebalas, kamu itu ya gak tahu adab, gak tahu akhlak dan segala macam. Melihat Abu Bakar mulai kepancing, Nabi berdiri langsung pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar ngejar Rasul, ya Rasulullah ala rijlik, ya Rasulullah ala rijlik, tunggu dulu ya Rasulullah, tunggu dulu. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menunggu, kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, tadi ketika saya dicela, dihina, dicaci sama mereka, saya diam aja, Rasulullah senyum. Tapi giliran saya bela diri, engkau malah pergi meninggalkan saya. Kenapa ya Rasul? Apa jawaban Rasul teman-teman? Ketika engkau dicela, ketika engkau dicaci, ketika engkau dihina dan engkau diam sabar, malaikat itu sedang mendoakanmu dan aku takjub sehingga aku tersenyum. Tapi ketika engkau terpancing membalas cacian mereka, malaikat meninggalkanmu karena tidak suka berada di dalam majelis berdebat, maka aku pun tidak suka di tempat yang malaikat tidak suka, aku pun meninggalkanmu. Ini petunjuk dari Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu secara dalam teman-teman, tematik, kita bakal dapat guidance yang istimewa banget dari Al-Quran, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Di akhir halaman pertama Al-Baqarah setelah Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, di ayat terakhir di bawahnya Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Jadi kalau kita pengen muflihun, pengen sukses, pengen bahagia, pengen eksis, jadikanlah Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk sesuai dengan peristiwa yang sedang kita alami. Itu aja yang bisa saya sharing dengan teman-teman. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi Ramadan booster buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pengumuman yang saya pengen ngajak teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen punya suhbah solihah. Apa itu suhbah solihah? Pertemanan yang baik, lingkungan yang baik, bi'ah solihah. Teman-teman bisa gabung di dalam komunitas hijrah dengan event-event namanya Youth Move Up. Nama eventnya Youth Move Up, salah satunya adalah event hari ini. Nama event hari ini adalah event Youth Move Up yang diselenggarakan oleh teman-teman dari komunitas hijrah Youth Move Up. Jadi nanti selain event ini insya Allah kedepannya bakal banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya. Belajar Al-Quran, belajar syariah, belajar akhlak dan seterusnya. Sehingga buat teman-teman yang butuh sebuah lingkungan yang baik, positif, suhbah solihah, atau bi'ah solihah, yuk bergabung di dalam Youth Move Up atau komunitas hijrah yang ada di sini. Barakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut buat setelah tadi mungkin bisa dapat ilmu dan lain sebagainya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan yang pastinya ilmu yang berkah buat kita semua. Lanjut untuk acara berikutnya yaitu penyerahan busur Suropati kepada Ustadz Hanan Ataki dari Bang Muhammad Sofyan selaku founder Youth Move Up Komunitas Hijrah di Kota Jambi. Penyerahan. Masya Allah, luar biasa nih penyerahannya busur ya. Nah, ini boleh dijelaskan dulu sedikit nih, karena saya sekarang lagi senang berkuda dan memanah, walaupun nggak jago tapi menikmati. Dan di sini ada busur bending, ya? Iya, bending Ustaz. Bending, oh luar biasa. Buatan dari Tegal, ini namanya Suropati, LBS-nya 35. Nah ini cocok buat horseback nih, karena dia pendek dan gak terlalu berat. Kalau di ground saya alhamdulillah udah pakai 60. Kalau di atas kuda pakainya yang ringan-ringan aja, biar gak capek, terlalu gampang capek. Nah insya Allah ini bermanfaat banget, makasih. Warnanya juga keren banget ya, warna zamrud ya. Boleh dijelaskan sedikit tentang busur ini? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini busur horsebow, kategorinya Ottoman jenisnya. Ini LBS-nya 35 LBS buatan dari Suropati Tegal. Ini alhamdulillah finishingnya dilukis handmade nih Ustaz. Ini handmade, hand painting Ustaz. Dan ini memang Masya Allah kalau yang lukisnya emang udah masterpiece lah. Jadi rapih lukisannya Ustaz. Ini full dibalut sama kulit asli Ustaz, kulit domba Garut. Dan di bagian sianya sampai dilukis juga Ustaz, biar lebih estetis. Iya Ustaz, betul Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah, semoga ini menjadi kebaikan karena memanah itu sunnah Nabi dan kata Nabi setiap satu arrow yang kita lepas itu maka akan membebaskan 3 orang dari api neraka. Yang menembak, yang membuat busur, dan yang mengambil arrow. Mereka 3-3-nya terbebas dari api neraka. Insya Allah saya akan menembak sebanyak mungkin latihan olahraga memanah, sehingga nanti mengalir pahalanya juga buat abang, Bang Sofyan. Ya. Saya terima. Boleh untuk foto bersama panitia? Saya boleh ikutan nggak fotonya?